Pak Kiai masih sakit, tapi saya sebagai kamar harus lebih kuat. Oh, medang. Oh, medang. Oh, salam. Bang Gatot. Maaf ya, maaf. Mbah, kita memang kenal, kita memang dekat. Tapi saya adalah petugas, harus menjalankan tugas. Ingat, tidak boleh dagang di rumah Rukiah. Karena mengganggu orang niatan untuk pengajian mau Rukiah, nggak boleh. Tolong deh, dagang jauh-jauh, 20 km dari sini. Tot, dengerin dulu. Suka sujon. Abah sama ibu kesini itu mau menghias rumah Rukiah menyambut kedatangan Pak Kiai. Karena kita aksesorisnya sudah disumbang sama warga. Ini dari Pak Topik, ini dari Pak Lala. Ini Ibu Gita, ini Ibu Ija. Iya. Kompak ya? Bentar, saya mau tanya nih. Emangnya tahu kapan Pak Kiai balik dari rumah sakit? Enggak. Tahu nggak? Enggak. Emangnya tahu kondisi Pak Kiai saat ini kayak apa? Enggak. Mau ngapain disambut? Lagian Pak Kiai itu nggak demen penyambutan yang berlebih-lebihan. Sederhana aja. Orang yang lebih-lebihan itu nggak disukain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Adik lo? Dia anak yatim piatu yang aku anggap seperti adik sendiri. Tolong biarkan kami lewat. Hati lo mulia banget ya. Tapi sayangnya, gue gak akan nyanyiin kesempatan kayak gini. Astagfirullahaladzim. Berhenti! Di mana rasa belas kasihan kamu pada orang tua, Ron? Bapak sangat membutuhkan biaya operasi demi kesembuhannya. Astagfirullahaladzim. Pak, ada setan. Ada setan di dapur, Pak. Apa sih, Bu? Air minum Bapak. Bu, Pak, waktu saya mau ngambil air, itu ada setan, Pak. Saya lihat, Pak. Di rumah kita nggak ada setan, Bu. Nggak ada. Pak, kalau bukan setan, terus apa yang saya lihat di dapur, Pak? Iya, benar-benar saya lihat, Pak. Istighfar, Bu, istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak. Gelas saya jalan sendiri, ya Allah. Setan itu adanya di sini, Bu. Di dalam dada kita. Di otak kita. Astagfirullahaladzim, Pak. Maaf ya, Pak. Ibu belum maafin antum. Ryan, bagus. Lo semua ngumpul di sini. Berhenti, Bara. Setelah kamu menyakiti Pak Kiai, kamu mencelakakan Balkis juga. Lo gak usah bahas Pak Kiai. Masih hidup orangnya kan? Tapi ya, gue gak tahu. Besok, lusa, atau nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tolong! Mama tolong, Mama! Tolong! Bisa diam nggak sih? Maaf, ini kenapa, Mas? Enggak, Mbak, ini adik saya. Dia bandel, makanya saya hukum. Saya bukan adik dia, Tante. Tolongin. Bukan adik? Kamu bohong ya? Bukan kakak. Enggak, Mbak, ini adik saya beneran kok. Masa Mbaknya nggak percaya sih, ini adik saya. Oh, terus saya teriakan kamu ya? Tolong, tolong! Ada penculik! Tolong! Tolong, ada penculik! Hah? Astagfirullahaladzim. Loh, tadi kan... Dek, tadi orang yang... Kamu lihat nggak? Hah? Loh? Kok bisa tiba-tiba hilang? Perasaan dia nggak mungkin. Sayang, sini. Mama kamu di mana, sayang? Di situ. Yaudah, yuk. Ayo. Sialan. Jadi lolos kan korban gue. Tahunya masih segar, tahu. Bu. Bu, mau beli tahunya? Iya, tahunya masih seger nih. Percaya tahunya pasti masih seger. Yang nggak seger itu istri saya. Ngomong apa tadi? Canda. Mau ganti? Nggak bercanda. Boleh 10? Iya. Sebentar Bu, katanya suaminya sakit ya? Ada rencana mau dioperasi katanya ya? Maunya saya sih begitu, Pak. Tapi uangnya masih belum cukup. Kan ada Mas Roni. Dia udah kerja kan? Nggak bantuin. Roni itu nggak bisa diharapin. Dia sama sekali nggak peduli sama orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Yan. Waalaikumsalam, Lulu. Yan, Pak Kiai kondisinya kayak gimana? Pak Kiai masih dalam pengawasan intensif, Bu. Daya tahan tubuh Pak Kiai nggak terlalu bagus. Astagfirullahaladzim. Kita harus berdoa terus ya, Yan. Insya Allah kalau kita optimis Pak Kiai bisa sembuh. Iya, insya Allah. Yan, aku tadi di jalan kok ada kejadian aneh ya? Kejadian aneh gimana, lu? Enggak, tadi aku tuh ngeliat anak hampir aja diculik. Terus aku nolongin. Begitu aku tolongin, penculiknya hilang. Hilang dari pandangan mata gitu maksudnya? Ya hilang, pokoknya tiba-tiba ya bukan kabur atau apa ya, hilang. Aku nggak bisa lihat dia di mana, padahal aku lihat persis itu orang mau nyulik anak itu. Aneh aku. Kemungkinan sih orang itu loh, dia pakai ilmu gaib dan punya semacam jimat pelindung gitu. Tolong! Tolong! Peduli dong! Tolong! Sini. Bos, gue bawa korban baru. Hebat. Gua demen sama cara kerja lo. Hebat, Ron. Nih jatah lo. 1 juta. Bos, ini nggak bisa lebih 1 juta lagi. Ron, jatah lo 1 juta 1 anak. Ngerti kagak lo? Ya gue ngerti. Tapi kerjaan gue kan bagus. Ya 2 juta lah 1 anak, nggak masalah buat gue. Nggak bisa. Ini udah keputusan gua. Lu kan gampang cari anak. Sehari juga lu bisa ambil 5 anak sekalian. Nggak kayak si Ajis yang kayak begitu. Ron. Kalau lu masih maksa minta lebih dari 1 juta. Gua mampusin lo, Ron. Tiga gak lo? Ya bos, gue paham. Bawa nenek. Sore ini gue mau kirim. Isi bos. Macem. Pak Kiai, makan dulu Pak Kiai.
Ini Andra udah bikinin bubur buat Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Andra. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai harus cepat sehat, Pak Kiai. Biar kita segera pulang ke rumah Rukiah. Pak Kiai mah gak kangen sama rumah Rukiah. Alhamdulillah. Lagi Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aja Ray baru sampai? Tadi lagi keluar sebentar, Ndra. Pak Kiai sudah mendingan? Alhamdulillah. Tapi badan masih agak lemah dan napas masih agak sesak. Maaf ya Pak Kiai, saya datangnya telat. Tadi saya diajak sama Abah buat nemenin ke rumah Pak Kusno. Pak Kusno yang pernah jadi marbat masjid itu? Iya Pak Kiai. Pak Kusno terkena kanker paru-paru Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya, Raya. Dan keluarganya diberi ketabahan dan keikhlasan. Amin. Ray, lo harus tetap hati-hati Ray. Gue rasa Bara akan selalu menyerang orang-orang yang berada di sekitar lo. Bara bikin Pak Kiai seperti ini. Bara juga pernah menyalakai gue. Lulu, Balkis, bahkan orang tua gue. Gak nutup kemungkinan Bara akan mengulangi hal itu terus dan terus. Iya, Ndra. Ini sih. Aduh, kebetulan Abah. Kenapa, Pak? Pak Kiai kan sakitnya itu gara-gara Bara. Andra juga pernah celaka gara-gara Bara. Bara itu konon katanya bisa menjelma menjadi seseorang. Nah ini masalahnya yang sebelah Abah ini bener Gatot atau Bara? Astagfirullahaladzim. Bang, saya Gatot, Bang. Enak aja dulu sembarangan. Gatot itu kalau datang pasti menyanyikan sesuatu. Ini barusan enggak ya? Emberan. Bagaimana mau nyanyi? Orang mau ke rumah sakit buru-buru, Bang. Dada aja. Tes dulu, Ya, coba. tes aja sekarang. Jadi nih. dia kan boleh. Nggak percaya lagi. Oh, darling. Oh, darling. Kurang tinggi kan? Biasanya kan tinggi. Oh, darling. Oh, darling. enggak ini ya, enggak. Nggak pas. Apa Masih ininya pitch-nya kurang ini ya, disetain tinggi banget. Tinggi. Oh, darling. Oh, darling. Oh, darling. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini aku mau simpan untuk persiapan operasi suami saya. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin, ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ibu katanya nggak punya duit. Ini ada duitnya, Bu. Ya Allah. Ron, kamu tuh kalau jalan hati-hati. Ibu tuh makanya kalau kerja yang benar biar banyak duitnya. Ini kan ibu tabung hasil dari usaha tahu, jualan tahu. Buat operasi ayah kamu. Buat operasi. Ibu tuh lucu ya. Tapi sayang sih. Apa kamu bilang? Ibu udah budek ya? Gue bilang tadi ibu tuh lucu. Tapi sayang. Sama aku ini ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Rabbi. Enggak. Ada yang mau saya omongin. Rek, apalagi sih yang mau lo omongin? Gue kan udah bilang, gue kemarin sudah minta maaf. Gue tahu ini bukan salah lo. Ini semua karena masa lalu lo. Gue tahu, gue udah tahu. Andra nggak capek marah-marah terus? Balkis, Andra tuh bukan marah-marah. Kan kita tahu semua kondisinya sekarang lagi kayak gimana.
Pak Kiai sekarang lagi celaka. Beberapa kali kita pun hampir celaka. Abah Andra, Ibu Andra juga hampir celaka. Dan semua ini gara-gara masa lalunya Ryan. Memang ini bukan salah Ryan. Dan yang Andra sesali sekarang, kita sama sekali nggak punya solusi untuk masalah ini. Iya sih, tapi Rasulullah kan pernah berpesan. Dan pesan itu diulangi 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah, karena sesungguhnya hati yang marah itu gampang dikuasai setan. Kamu ngerti kan?